warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bisa berada di sini. Saya Elsa Krisanti, tadi sudah diperkenalkan dari eh, Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UI. Pada kesempatan siang ini, saya akan mungkin melanjutkan dari yang dijelaskan oleh Prof. Pur ya, bahwa saya akan lebih ke arah pengembangan dan aplikasi green solvent dan kaitannya dengan green chemistry. Eh, Pertama-tama saya akan lihatkan dulu apa saja yang akan dibahas, yaitu mengenai solvent itu apa, lalu kenapa kita memilih green solvent, lalu beberapa contoh dari green solvent yaitu supercritical CO2, ionic liquids, dan deep eutectic solvent. Setelah itu terakhir adalah summary. Apakah itu solvent? Mungkin Bapak Ibu juga semua sudah paham, tapi kan saya ulas sedikit. Jadi solvent itu bisa berupa liquid, gas ataupun solid yang melarutkan suatu zat terlarut menjadi suatu larutan. Dan mungkin Bapak Ibu pernah juga mendengar atau sering mendengar yang term like dissolved like untuk menunjukkan bahwa suatu zat bisa terlarut di dalam larutnya. Yang paling umum itu adalah air tentunya sebagai universal solvent, maka ikatan apakah yang terdapat di dalam air itu antara molekulnya sendiri adalah ikatan hidrogen, dan kalau kita mengatakan melarutkan seperti contohnya gula dilarutkan dalam air, maka sebetulnya yang terjadi itu adalah ikatan hidrogen antara gugus fungsi OH dari glukosa dengan molekul air. Ini langsung kepada bagaimana solvent itu dipakai di dalam industri. Mungkin Bapak Ibu juga melihat semuanya. Yang terbesar mungkin di dalam industri painting and coating, tapi dalam sesi diskusi ataupun sesi hari ini saya akan lebih banyak ke arah pharmaceutical dan fine chemical industry. Kembali lagi kepada solvent, hanya untuk mengingatkan saja bahwa solvent mungkin bisa dibagi berdasarkan komponen ataupun bentuknya. Jadi berarti ada solvent organik dan solvent dari anorganik seperti air dan sebagainya. Tapi solvent organik itu yang mungkin menjadi permasalahan kita karena banyak terkait dengan volatile organic compounds. Di situ di organic solvent itu bisa dibagi juga berdasarkan komponen di dalamnya, apakah itu hidrokarbon atau oxygenated solvent ataupun halogenated solvent yang mengandung elemen dari gugus halogen, dari grup halogen. Lalu juga solvent, saya agak cepat-cepat karena ini kayaknya suatu hal yang sudah biasa bagi Bapak Ibu mungkin ya. Solvent itu juga dibagi menjadi polar dan non polar. Sisi kiri itu adalah kolom polar, biasanya diperlihatkan dengan adanya dipole momen yang tinggi, dan dielektrik konstan yang tinggi, serta jarak antara muatan positif dan negatif yang besar untuk senyawa-senyawa solvent polar, dan kebalikannya untuk senyawa yang biasanya kita sebutnya non polar tapi sebetulnya mungkin juga bisa dikatakan itu less polar. Jadi tidak polar betul dan juga di antara itu. Contohnya masing-masing mungkin bisa lihat sekilas di sebelah kiri untuk yang senyawa-senyawa polar, solvent polar, dan sebelah kanan untuk solvent yang non-polar. Lalu kenapa kita perlu green solvent? Jadi dari tadi itu adalah contoh-contoh dari conventional solvent yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu apa kekurangannya, nanti kita bahas juga sedikit. Kenapa kita perlu green solvent? Dari suatu penyelidikan yang dilakukan oleh Selden ini mengatakan bahwa berbagai industri itu akan menghasilkan waste, dan ada suatu formula atau ada suatu parameter yang disebut dengan E factor atau faktor environment yang menunjukkan bahwa walaupun misalnya oil refining maupun bulk chemicals itu annual produknya tinggi, tapi E factornya itu rendah. Karena E factor itu adalah jumlah waste per jumlah produk dalam satuan yang sama. Sehingga bisa dilihat di sini fine chemical industry dan pharmaceutical industry lah yang memiliki E-factor yang tinggi. Mungkin Bapak Ibu juga ingat bahwa untuk industri-industri seperti itu maka yang disebut waste mungkin itu paling banyak itu adalah waste berupa solvent. Jadi kita harus banget memperhatikan sekali kepada solvent tersebut, harus mengamati, dan banyak parameternya atau banyak kriterianya untuk mengamati atau mengakses mengenai solvent tersebut. Ini salah satu assessment
yang bisa dilakukan berbasiskan EHS, itu ada Environmental, Health, and Safety. Di sebelah kiri itu adalah contoh bagaimana suatu institusi, ETH Zurich pada tahun 2008, mengamati solvent yang berasal dari pharmaceutical industry. Banyak contohnya, tapi saya akan memperlihatkan pada DMF di yang sebelah kiri, kedua dari kiri, yang di situ diberi panah merah yang menggunakan parameter. Jadi sebelah kiri ini yang digunakan oleh ETH Zurich ini dia menggunakan 9 parameter, mulai dari water hazard sampai release potential. Tapi khusus untuk DMF, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa potensinya itu adalah untuk yang toxicity, karena ada 2 toxicity sini, acute dan chronic toxicity. Jadi setiap institusi atau industri bisa melakukan assessment seperti itu. Bisa seperti yang dilakukan oleh ETH Zurich ini, dia melakukannya dengan secara kuantitatif sehingga ada angkanya untuk dibandingkan, atau juga mungkin bisa sebelah seperti yang sisi kanan. Di sisi kanan ini ada beberapa institusi, ada 5 misalnya. Ada 5 institusi yang melakukan berbagai assessment untuk berbagai macam solvent. Bapak Ibu lihat kalau kita melakukan, jadi parameter atau kriterianya berdasarkan seperti lampu. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi ada yang red, yellow, and green. Jadi ada untuk setiap kriteria safety, health, and environment. Nah, kalau kita ngambil contoh saja untuk DMF yang tadi di-assess secara kuantitatif sebelah kiri, maka di-assess secara kualitatif di sebelah kanan. Ternyata berbagai institusi atau badan yang melakukan assessment pun bisa memiliki perbedaan satu sama lain atau inconsistent. Jadi misalnya DMF untuk satu institusi mengatakan itu terutama kalau safety-nya semua green ya. Tapi kalau untuk health-nya ada yang mengatakan itu merah, ada yang mengatakan itu yellow. Dan juga untuk environmental-nya juga demikian beragam. Jadi secara kesimpulan DMF itu dianggap sebagai hazardous. Oke, jadi Bapak Ibu siapapun yang akan melakukan assessment terhadap software yang dimilikinya atau dalam rangka untuk mengganti software yang ada dengan software yang baru, tetap harus melakukan assessment secara teliti. Tidak hanya bisa hanya mengandalkan salah satu kriteria dari salah satu institusi saja. Oke, dari mungkin sebelumnya juga kita lihat dari penjelasan di sesi sebelumnya bahwa di conventional solvent yang itu banyak di dalamnya itu banyak volatile organic compounds yang itu menjadi isu yang penting bagi kita seperti chloroform, ethyl glycol dan acetone, juga klorofluorokarbon yang seperti freon yang mungkin sekarang sudah mulai ada pergantian, juga banyak senyawa karsiogenik yang terlibat di dalam solvent-solvent konvensional itu seperti benzen dan juga solvent yang bersifat flammable seperti diether. Melihat karakteristik dari konvensional solvent itu, maka sangat penting sekali buat kita untuk mencari alternatif solvent, yaitu karena hal tersebut bisa menyebabkan polusi di udara, polusi di tanah, polusi di air, dan sebagainya. Oke. Lalu apa gantinya? Gantinya itu adalah green solvent. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya kita harus mencari green solvent. Lalu green solvent yang ideal itu seperti apa sih? Mulai dari dibentuk sampai dia tidak dipakai lagi itu harus bersih, harus green. Misalnya contohnya, atau mungkin saya akan lihat satu persatu secara cepat saja. Diproduksinya harus di dalam dari bahan baku yang terbarukan dengan proses yang efisien secara ekonomi maupun secara energi, dan juga kondisi prosesnya harus mild dan harus berkelanjutan serta berkontribusi terhadap kinerja proses. Mungkin itu sangat penting bagi para industri. Jadi jangan karena ingin ikut-ikutan green solvent tapi performance-nya menjadi turun. Oke. Lalu recovery-nya harus efisien, juga kebutuhan larutnya atau solventnya harus berkurang dengan adanya daur ulang atau recovery, biodegradable, dan tidak ada emisi, tidak ada waste untuk setiap tahapnya. Dan terakhir itu adalah harus serendah mungkin impact-nya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keselamatan atau keamanan. Oke, ini 3 contoh green solvent yang akan saya bahas di sini. Mungkin slide itu juga Bapak Ibu tahu, silahkan. Tapi 3 inilah yang akan saya bicarakan sekarang.
pertama adalah supercritical carbon dioxide atau CO2, supercritical CO2. Sebetulnya apa sih supercritical CO2 itu? Itu adalah karbon gas CO2 yang berada di dalam kondisi di mana tekanannya di atas tekanan kritis, suhunya di atas suhu kritis. Sehingga sangat unik propertinya, diantaranya adalah memiliki viskositas yang rendah, diffusivity yang tinggi, dan tegangan permukaan yang rendah. Karakteristik ini yang menyebabkan supercritical CO2 sangat banyak digunakan, terutama misalnya di dalam ekstraksi, fraksinasi, purification, karena kemampuannya untuk penetrasi pori-pori material dalam ukuran makro ataupun mikro. Lalu contohnya, nah ini yang paling mungkin yang sudah banyak dilakukan orang adalah mengekstraksi senyawa penting yang ada di dalam bahan alam. Atau yang mungkin juga sering didengar adalah menghilangkan kafein dari biji kopi. Kedua proses ini mirip-mirip sama aja. Jadi saya mungkin akan jelaskan yang sebelah kiri saja, mengekstraksi essential oil dari bahan alam. Jadi kalau misalnya supercritical CO2 itu berarti di atas tekanan yang di atas tekanan kritis dengan karakteristik yang tadi, begitu dicampur di dalam ekstraktor, maka dia akan mengambil senyawa pentingnya yaitu essential oil dalam hal ini, sehingga kemudian diambil dipindahkan ke dalam separator, maka dengan tekanan yang diturunkan sedikit, maka terpisahlah antara gas karbon dioksida ini dengan ekstraknya. Dan dilakukan berulang dengan memasukkan lagi CO2 dengan tekanan yang lebih tinggi dan kembali terjadi proses ekstraksi tersebut. Ini yang terjadi dilakukan untuk mengekstraksi senyawa aktif yang mahal, yang penting dari tanaman. Untuk DKFein dari biji besi biasanya harus ditambahkan dengan air sebagai kosolvent, tapi prosesnya sama. Jadi kafein itu akan terekstraksi oleh supercritical CO2. Oke. Dari beberapa keterangan penjelasan awal mengenai supercritical CO2 dan juga tadi penjelasan mengenai penggunaannya, mungkin secara umum ada beberapa kelebihan dari supercritical CO2 dan kekurangan atau limitasinya. Saya akan highlight saja yang paling saya garis bawahi. Supercritical CO2 itu dengan sendirinya itu adalah aman dan lingkungan atau environmental friendly, dan non-toxic, non-flammable, non-harmful, dan juga terbebaskan dari residu-residunya karena dengan proses penurunan peningkatan tekanan tersebut, sehingga bisa diperoleh hasil ekstrak yang murni. Kekurangannya apa? Bapak Ibu juga pasti sudah menduga, karena harus investasi equipment yang tinggi, mahal, karena harus menjaga kondisi di mana dia harus supercritical. Lalu efisiensi ekstraksi katanya juga banyak bermasalah karena apa? Karena setiap menggunakan material alam pasti ada karakteristik khusus yang harus diperhatikan. Jadi belum tentu kondisi yang untuk material A itu akan sama juga dengan material B dan seterusnya. Itu saja yang nanti yang lainnya akan bukti. Dan oh ya, itu dengan perlunya beberapa reaksi itu memerlukan kosolvent untuk supercritical CO2 ini. Oke, lalu saya akan beralih ke ionic liquid. Ionic liquid itu apa? Ionic liquid itu ada garam. Garam yang dalam temperatur di bawah 100 derajat itu berupa cairan yang berasal dari kation organik dan anionnya inorganik atau anorganik. Yang penting dan yang diminati orang dari ionic liquid itu adalah low vapor pressure-nya, tekanan uapnya yang sangat rendah ya dibandingkan dengan solvent konvensional yang VOC itu yang volatile. Tentu itu menjadi menarik buat para industri ataupun orang yang ingin memakai solvent seperti ini, dan non-flammable. Ini contohnya dari ionic liquid. Berikutnya adalah ionic liquid itu dibuat dari mana? Ya tadi sebenarnya ada berbagai jenis senyawa yang bergolong sebagai kation dan bergolong sebagai anion. Lalu kemungkinannya beragam. Beribu kemungkinan bisa dilakukan. Artinya seseorang bisa membuat ionic liquid sesuai dengan keinginannya, mau solvent ini memiliki karakteristik seperti apa.
Jadi ada kation di atas itu dengan namanya, lalu ada anion, lalu di bawahnya itu adalah sudah menjadi ionic liquid. Jadi ionic liquid itu dengan cara menggabung-gabungkan itu akan menjadi beberapa golongan, ada yang hidrofilik, ada yang fobik dan seterusnya. Melihat keanekaragaman ionic liquid itu tentu akan sangat disenangi sehingga mengatakan ionic liquid itu adalah designer solvent. Artinya siapapun, bukan siapapun ya, orang bisa membuat ionic liquid sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau suatu industri ingin memisahkan sesuatu apa, tahu karakteristiknya, ya buatlah ionic liquid. Saya belum bicara tentang susah atau tidak susahnya bikin ionic liquid. Oke, karena banyaknya kemungkinan pembentukan ionic liquid, maka aplikasinya pun bisa bermacam-macam dan banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, Sedon termasuk orang pertama yang mempublikasikan banyak paper mengenai ionic liquid. Aplikasinya macam-macam, mulai dari elektrochemistry itu yang di awal itu adalah yang paling utama dari ionic liquid karena sifatnya yang sangat ionik itu, lalu bergeser dan banyak sekali yang bisa dilakukan dengan ionic liquid itu. Oke, ini salah satu penelitian yang bagus sekali dan ini dilakukan oleh Kroon 2006 di TU Delft. Jadi pada waktu orang ini melakukannya, saya dan Pak Kamarsa juga ada di sana. Jadi Kroon ini melakukan bagaimana mengkombinasikan ionic liquid dan supercritical CO2. Apa yang dia lakukan kelihatannya sederhana saja, yaitu dia ingin melakukan reaksi hidrogenasi dari yang molekul sebelah kiri menjadi molekul sebelah kanan, menggunakan ionic liquid dengan katalis, lalu menggunakan supercritical CO2. Jadi kalau melihat reaktor paling kiri warna biru itu pada tekanan yang tinggi, ionic liquid supercritical CO2 itu dicampur dengan ionic liquid yang mengandung katalis dan reaktan pada reaktor tersebut, maka homogen fasanya. Karena fasa homogen terjadi reaksi bla bla bla, terus akhirnya jadi produk. Setelah jadi produk, mulailah dipisahkan ke reaktor sebelah kanan, diturunkan sedikit sehingga tidak menjadi satu fasa lagi tapi menjadi dua fasa, yaitu fasa supercritical CO2 dan fasa ionic liquid katalis yang kemudian bisa dikembalikan lagi ke reaktor pertama. Ini adalah separasinya. Jadi suatu reaksi yang dikombinasi dengan separasi sekaligus. Lalu diturunkan lagi tekanan menjadi subcritical CO2. Pada penurunan tekanan lebih lanjut inilah kemudian terpisah produknya yang sebelah kanan itu, yang di bawah itu, dan CO2-nya kembali lagi ke reaktor yang pertama dengan tekanan dinaikkan maka menjadi kembali supercritical CO2. Jadi kalau bisa dilihat di bawah ini penjelasannya adalah bahwa pengkombinasian ionic liquid dan supercritical CO2 sebetulnya merupakan suatu proses intensifikasi. Jadi dengan hanya men-switch naik turun kanan, dia bisa melakukan reaksi kemudian separasi. Begitu sederhananya kalau melihat dari skema ini. Oke, jadi tadi sudah supercritical CO2 dan sekarang ionic liquid. Berarti di ionic liquid ini salah satu yang menariknya itu adalah non-flammable dan tekanan uapnya yang rendah. Tadi sudah saya pernah sebutkan juga, bisa digunakan untuk berbagai jenis proses green, proses hijau, dan juga bisa dipisahkan kembali menjadi ionic liquidnya dengan reaksi atau percobaan liquid extraction yang sederhana saja. Banyak di sini contohnya. Lalu kekurangannya apa? Limitasinya. Kalau kita melihat atau mendengarkan prinsip green chemistry yang tadi dijelaskan, maka seharusnya solvent yang dibuat ini pun ada solvent yang non toxic. Tapi pada kenyataannya banyak sekali atau mostly ionic liquid itu adalah toxic. Mungkin itu menjadi kendalanya dari pemakaian ionic liquid. Lalu sintesisnya itu kompleks. Jadi kalau tadi saya bilang ini campur-campur aja anion sama kation jadi ionic liquid, tidak semudah itu. Biasanya yang saya tahu umumnya pemakai ionic liquid itu adalah dengan membeli dari industri pembuat ionic liquid. Tapi karena saking banyaknya jenis ionic liquid, ya kita tinggal pilih-pilih saja ionic liquid mana yang cocok dengan reaksi kita dengan proses kita. Lalu
bawah itu adalah banyaknya yang masih toksik, kalau yang di atas itu udah biodegradable, yang di bawah itu toksik. Jadi sebetulnya banyak hal yang harus dibenahi dari Ionic Liquid itu supaya masuk dalam kriteria green solvent. Lalu pindah ke solvent terakhir. Solvent terakhir ini sebetulnya kepanjangan atau kelanjutan dari Ionic Liquid tapi dengan dengan asal yang berbeda. Jadi apakah dipyutetic solvent itu? Dipyutetic solvent itu adalah suatu campuran dari dua jenis senyawa, yang satu bersifat sebagai hydrogen bonding acceptor atau HBA saya mengatakannya, dan satu lagi sebagai hydrogen bonding donor atau HBD. Dan kombinasi dari kedua jenis senyawa itu menghasilkan suatu campuran yang memiliki melting titik leleh yang sangat rendah atau eutetic point. Jadi kalau lihat gambar diagram pasar di sebelah kiri itu adalah contoh dari DES yang terbuat dari choline chloride sebagai HBA dan urea sebagai HBD, masing-masing tinggi temperatur vapor pressure temperatur uapnya melting point-nya, tapi dengan dicampur maka dia akan memiliki melting point yang rendah atau eutetic solvent tersebut. Sebetulnya apa sih yang kejadian sehingga dia memiliki melting point-nya rendah? Itu adalah karena adanya ikatan hidrogen antara dua jenis senyawa tersebut. Ada HBA dan HBD berikatan, jadi deh. Tapi ternyata tidak itu saja, rasio molarnya pun harus diperhatikan. Jadi kalau contoh gambar botol kaca itu untuk melihatkan bahwa pada botol kaca kedua dari kanan dengan campuran di dalamnya bening itu berarti sudah terbentuk gas. Bening, tidak kelihatan lagi padatannya. Itu pada rasio berapa? Pada mol rasio 0,66. Jadi kita bisa memilih, nah mirip-miripnya sama Ionic Liquid begini, kita bisa memilih HBA-nya apa, HBD-nya apa, dan molar rasionya pun bisa kita ganti-ganti. Oke, satu sedikit lagi. Ini hydrogen bondingnya yang terjadi antara urea dan choline chloride. Semakin banyak HBD-nya, maka kemungkinan interaksi atau ikatan hidrogen terbentuk pun semakin banyak. Lalu kenapa harus menggunakan eutetic solvent? Sama seperti Ionic Liquid karena memiliki vapor pressure yang sangat rendah. Itu yang menyenangkan. Dan kedua juga desainnya solvent, bisa didesain mau karakteristiknya seperti apa. Lalu juga ada yang dikenal sebagai nature deep eutetic solvent. Karena apa? Karena komponen pembentuknya HBA-HBD-nya sendiri ada senyawa alam yang berasal dari alam. Jadi sangat biodegradable, sangat bagus sekali. Nah, ini adalah kelebihannya non toxic, biodegradable dan diperoleh dari alam. Lalu saya masuk ke sini. Kenapa tadi disebut national solvent? Kan ada contohnya. Berbagai macam HBA, HBD yang bisa digolongkan sebagai hidrofilik dan juga HBA, HBD yang digolongkan sebagai hidrofobik. Jadi enggak secara langsung bisa kita lihat, oh rupanya ada ya DES yang hidrofilik dan ada DES yang hidrofobik. Aplikasinya pun jadi bermacam-macam. Oke, ini untuk menunjukkan bahwa vapor pressure dari DES itu menjadi rendah. Mungkin Bapak Ibu lihat ini satuan tekanan ini Pascal. Jadi kalau satu atmosfer itu 100.000 Pascal, ini rendah sekali. Baik ingredientnya atau komponennya maupun sudah menjadi DES pun rendah sekali. Jadi vapor pressure-nya rendah sehingga semua akibatnya ya yang baik ini menghindarkan adanya emisi polutan, flammable vapor dan seterusnya. Oke, salah satu kriteria untuk masuk dalam green solvent itu adalah harus toxicity-nya rendah atau tidak toksik sama sekali. Umumnya berbagai macam penelitian mengatakan bahwa DES itu tidak toksik, tapi juga ada yang meneliti, yuk kita teliti benarkah tidak toksik. Ternyata pada konsentrasi tertentu ada juga DES yang toksik dengan menggunakan tes menggunakan bakteri E. coli ini. Kenapa demikian? Karena ternyata dia saking ampuhnya dia bisa merusak dinding sel bakteri sehingga rusak juga. Ini dalam satu hal ini suatu hal yang negatif, tapi kalau misalnya kita menganggapnya itu sebagai hal positif bahwa DES ini memiliki anti toksisitas yang tinggi. Oke, lalu biodegradability ini kan salah satu syarat juga dari green solvent bahwa dia harus biodegradable. Lalu dicobalah oleh Radosevic ini berbagai macam DES. Ternyata masuk kriteria dengan menggunakan tes yang disebut closed bottle method. Semuanya termasuk ada biodegradable, mudah terbiodegrasi.
walaupun levelnya berbeda-beda. Jadi tadi toksisitas sudah, vapor pressure sudah, begitu masuk. Berikutnya adalah penerapannya. Ini adalah penerapan bagaimana DES digunakan untuk mengambil asam palmitat bebas yang ada di dalam minyak sawit. Jadi kalau biasanya minyak sawit itu menggunakan stripping untuk mengambil sisa-sisa free fatty acid-nya, ini dicampurkan saja dengan DES. Dicampurkan saja dengan DES, maka nanti free fatty acid-nya seperti asam palmitat ikut akan terambil oleh DES, sedangkan sisanya yang tocopherol dan karotin yang bagus sekali sebagai nutraceutical itu tetap ada di palm oil. Jadi ini berbeda sekali dengan steam streaming yang menghilangkan semuanya. Dan terutama ini energinya rendah karena dikelolanya pada temperatur sekitar 50 derajat. Lalu, nah ini adalah skema reaksinya. Kira-kira reaktor yang sebelah kiri itu ada tempat reaksi terjadi antara DES dengan palm oil, lalu dipisahkan setting tank, lalu nanti palm oilnya berisi nutraceutical saja tanpa free fatty acid, sedangkan DES-nya mengandung palmitic acid, dan kemudian bisa dipisahkan juga dengan mudah hanya dengan menurunkan suhunya sampai di bawah 20 derajat. Palmitic acid akan segera terlepas dan kita akan memperoleh DES kembali yang bisa dipakai untuk ekstraksi kembali diulang. Ini yang kejadian seperti itu sehingga kita pun bisa memperoleh palmitic acid yang murni kalau akan diolah atau akan digunakan untuk hal lain. Lalu ini contoh saja bahwa nutraceutical tidak ikut terambil. Nah, ini adalah ekstraksi senyawa alfa mangusin. Bapak Ibu mungkin pernah mengenal ada alfa mangusin yang bagus sekali di dalam kulit buah manggis yang dibuang. Menggunakan berbagai macam DES, ternyata setiap DES dengan HBD yang berbeda, dengan rasio yang berbeda, itu akan menghasilkan yield ekstraksi mangusin yang berbeda juga. Jadi tadi seperti kita katakan itu adalah designer solvent. Kita yang merancang mau yang mana sih? Nah lalu kita ingin tahu sebetulnya kenapa sih ekstrak mangustin di satu DES lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ternyata ada hubungannya dengan polaritas. Jadi pada polaritas tertentu yang pas, maka ekstrak mangustin itu menjadi lebih tinggi. Ini memberikan pelajaran buat kita, buat semua, bahwa kalau kita ingin mengekstraksi sesuatu, ya coba deh lihat polaritasnya. Mungkin polaritasnya itu kalau dicocokkan bisa menghasilkan ekstraksi yang lebih baik. Oke, ini tadi kan sepertinya bahan alam sebagainya. DES pun bisa digunakan untuk CO2 absorption, atau di sini hanya sampai dengan carbon capture, tidak ada utilization dan tidak ada storage-nya. Jadi ini semacam tahap carbon capture menggunakan DES. Apa yang kejadian? Di gambar sebelah kiri ada measuring cell namanya. Nah, DES isinya yang warna hijau itu dialirkan CO2 pada tekanan tertentu yang tinggi. Di sini menggunakan hasilnya nanti akan dilihat setelah pada waktu tertentu, maka akan ada CO2 yang terabsorpsi oleh DES masuk dalam. Setelah seimbang, maka kemudian dilepaskan, maka CO2 akan keluar, termasuk juga CO2 yang di dalam DES akan lepas juga, sehingga DES kembali bisa digunakan. Ini sangat simpel, artinya tidak ada reaksi kimia seperti di penggunaan amin solvent untuk dalam konvensional solvent untuk menghilangkan CO2. Ini benar-benar hanya interaksi fisik saja. Tekanannya dibuka, dikeluarkan CO2, ya semuanya keluar lagi. Karena kami hanya bicara soal carbon capture saja, belum utilization dan belum storage ya. Nah, ternyata ada hubungan antara tekanannya dinaikkan dengan jumlah CO2 yang terabsorpsi sesuai dengan Henry, dan berbagai macam DES yang digunakan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu tinggal milih mau menggunakan DES yang mana, bisa mengabsorpsi CO2 semudah ini. Ini masih dalam proses penelitian adalah mengganti hydrophilic DES dengan hydrophobic DES. Mungkin hasilnya bisa jauh lebih baik karena dengan hydrophobic DES maka DES itu tidak akan menyerap H2O, karena mungkin sumber CO2 yang dimasukkan itu ada mengandung H2O-nya, maka tidak ikutan. Tapi kalau di sini kalau sumbernya ada air, bisa saja ikut masuk. Oke, ini tadi untuk glukomanan, untuk bahan makanan. Bapak Ibu lihat dengan menggantikan etanol yang biasanya digunakan untuk menghilangkan impurity dengan DES, maka akan diperoleh tepung glukomanan yang lebih bagus. Jadi ini menghilangkan impurity, bukan bereaksi dengan glukomanannya. Ini bagaimana DES itu sendiri mempunyai fungsi pharmaceutical.
Jadi Bapak Ibu juga dunia farmasi juga terbuka matanya ternyata bisa membuat des ya kita. Dan desnya itu juga bermanfaat, punya punya apa khasiat juga untuk farmaseutika. Jadi ini contohnya untuk obat artritis. Mungkin zat aktifnya adalah mefenamic, asam mefenamat, tapi karena menggunakan des sebagai pelarutnya dan juga desnya terbuat dari mentol dan lauric acid seperti Bapak Ibu tahu, maka itu nantinya juga akan bertambah khasiatnya untuk pengobatan artritis. Ini adalah dalam aplikasinya pengobatan artritis yang dioleskan dalam kulit. Jadi selama ini orang menggunakan senyawa mefenamic acid itu dimakan. Pada itu banyak masalah dengan lambung dan sebagainya. Kok ini diramu dengan des yang cara petik des disebutnya atau tedes, maka dia mesti diformula obat di kulit dan akan lebih bagus lagi untuk mengobati artritis. Oke. Ya, sudah. Jadi ini mungkin Bapak Ibu lihat seperti itu. Untuk summary-nya Bapak Ibu silakan baca sendiri nanti kali. Ini kurang lebih itu dan ya sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya buka kesempatan untuk 2 penanya. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan solvent ini. Silahkan mengangkat tangan. Dua penanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dari PT Nippon Shokuba Indonesia atau NSI. Jadi di tempat kita itu pakai solvent yang organik. Namun solvent tersebut kan fungsinya untuk memisahkan air dari produk yang dihasilkan. Nah itu untuk solvent kita itu mengikut atau mengalir bersama wastewater. Nah, wastewaternya kita treatment, kemudian hasil effluentnya itu sudah di bawah dari ambang batas yang ditentukan oleh kementerian ya untuk environment untuk rilis. Nah, apakah itu disebut dengan green solvent atau solvent itu termasuk masih bahaya atau tidak? Itu saja, terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab Bu Elsa, bahaya atau tidak kalau sudah melebihi ambang batas? Sorry, kurang setengah dari setengah dari itu. Kalau saya melihat semuanya air ya. Kalau mungkin saya tidak mencantumkan bahwa yang disebut green solvent salah satunya itu adalah air sebagai pelarut. Jadi kalau ibu sudah menggunakan air ya nggak ada masalah kali ya. Itu kan pelarutnya sudah air. Ya? Solventnya bukan air Bu, jadi untuk memisahkan air dengan produk. Tapi nanti solventnya tersebut sebagian ada yang terikut atau solusi dengan air. Nah, air tersebut menjadi wastewater. Kemudian kita treatment wastewaternya menjadi effluentnya sudah memenuhi kriteria, jadi boleh dirilis dengan artian wastewater kita sudah aman untuk dirilis ke enviro. Apakah solvent tersebut perlu ada review lagi untuk pergantian yang lebih green atau itu sudah termasuk green? Kalau selama assessment terhadap waste-nya itu sudah memenuhi, tidak. Tapi kan mungkin dalam perkembangan dunia yang akan datang justru kita menghindarkan kalau bisa kenapa harus ada treatment lagi yang lumayan banyak sih hanya untuk menghilangkan solvent organik tersebut. Jadi kalau bisa menggunakan solventnya itu tidak yang kategori volatile, VOC dan sebagainya, mungkin lebih baik. Jadi mungkin kalau menurut saya, kalau memang memiliki keinginan untuk mengganti solvent dengan solvent yang lebih baik, itu akan bagus sekali. Jadi bukan solvent sekarang yang seperti konvensional solvent, tapi mungkin carilah mungkin dengan ya salah satu DES atau ionic liquid. DES itu juga senang air soalnya. Mungkin gitu saja Ibu penjelasan saya. Ya, baik. Jadi mungkin jawabannya adalah kenapa perlu ditreatment lebih lanjut ya kalau misalnya kemudian solvent tersebut sudah sifatnya green begitu. Iya, kalau sekarang kan di treatment karena belum green, tapi at the end-nya kan sudah lolos ya itu. Tapi kalau misalnya tidak mau ada treatment seperti itu dari awal pun sudah memilih solvent yang dikategorikan dengan green solvent saja. Jadi semuanya aman sampai ke ujungnya gitu. Iya, itu juga mengurangi cost production ya Bu untuk treatmentnya. Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu Ibu jawabannya. Satu lagi pertanyaan dari forum. Adakah pertanyaan? Baik, Ibu sambil menunggu pertanyaan dari peserta, mungkin saya juga ingin bertanya, Bu. Ini apakah ketiga solvent tadi itu sebenarnya dapat applicable ke banyak industri atau
ada industri-industri khusus yang memang memiliki karakteristik yang butuh solvent khusus juga. Nah, dan dalam hal ini apakah kita bisa nih menurut Bu Elsa seluruh industri yang ada di Indonesia, terutama industri Fluennya itu sudah di bawah dari ambang batas yang ditentukan oleh kementerian ya untuk environment untuk rilis. Nah, apakah itu disebut dengan green solvent atau solvent itu termasuk masih bahaya atau tidak? Itu saja, terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab Bu Elsa, bahaya atau tidak kalau sudah melebihi ambang batas? Sorry, kurang setengah dari Iya, setengah dari itu. Kalau saya melihat semuanya air ya. Kalau mungkin saya tidak mau mencantumkan bahwa yang disebut green solvent salah satunya itu adalah air sebagai pelarut. Jadi kalau ibu sudah menggunakan air ya nggak ada masalah kali ya. Itu kan pelarutnya sudah air. solventnya bukan air Bu, jadi untuk memisahkan air dengan produk. Tapi nanti solventnya tersebut sebagian ada yang terikut atau solus dengan air. Nah, air tersebut menjadi wastewater. Kemudian kita treatment wastewaternya menjadi effluentnya sudah memenuhi kriteria, jadi boleh dirilis dengan artian wastewater kita sudah aman untuk dirilis ke Enviro. Apakah solvent tersebut perlu ada review lagi untuk pergantian yang lebih green atau itu sudah termasuk green? Kalau selama bagus dan itu banyak digunakan untuk proses-proses elektrokimia dan sebagainya, itu sudah umum kayaknya, sudah banyak sekali aplikasinya seperti itu dan termasuk seperti critical CO2. Ya, jadi peralihan menuju green solvent itu penting apabila memang produk-produknya itu masuk ke dalam tubuh atau bahkan nempel ke tubuh gitu ya Bu ya. Jadi kosmetik betul. Jadi tidak berbahaya juga untuk kesehatan ya, gitu. Baik, satu lagi, iya ada, silahkan Kakak bisa dibantu ini yang ya. Satu pertanyaan terakhir, Ibu yang di depan, betul. Selamat siang, saya Dian dari Unilever. Mungkin yang ingin saya tanyakan, Bu, kalau dilihat dari overall itu kan DES itu istilahnya solvent yang paling bagus, gitu kan? Kalau saya lihat overall gitu. Dan tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa sudah banyak industri yang menggunakan tuh untuk DES ini. Nah, cuma yang saya ingin tahu, mungkin memang dari sisi seperti treatment, kita nggak perlu ada yang namanya wastewater treatment segala macam untuk mengolah DES ini. Nah, tapi yang apakah sudah ada kira-kira, karena saya dari industri Bu, jadi apakah ada kira-kira estimasi dari sisi harga itu sendiri DES versus konvensional? Gitu. Tadi mungkin kurang tepat, kalau DES itu belum banyak digunakan di industri setahu saya, masih dalam banyak proses, tapi ya lebih banyak ionic liquid dan supercritical CO2 yang sudah diaplikasikan di industri. Tapi tadi mengatakan apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, adakah estimasi harga dengan yang konvensional? Ada, saya lupa saya mencantumkan atau tidak. Jadi ada pertama membandingkan ionic liquid saja dengan konvensional solvent, itu ionic liquid yang sepertinya susah membuatnya itu jauh lebih murah kilogram solvent. Apalagi kalau dibandingkan dengan DES. DES itu ibaratnya itu dari tanaman, dari dari waste pertanian, itu bahan bakunya dari situ. Jadi jauh lebih murah lagi. Kalau bicara soal murah ya, jauh lebih murah lagi. Ionic liquid maupun DES itu adalah solvent-solvent yang bisa didaur ulang. Jadi kebutuhannya tidak langsung bear ke udara begitu, nggak ada yang lepas ke udara. Jadi secara ini bisa didaur ulang, harganya juga cost-nya itu rendah. Itulah salah satu keuntungan ionic liquid maupun DES, seperti itu. Seingat saya, atau mungkin saya salah, tapi saya belum tahu contohnya industri mana yang skala besar menggunakan DES. Iya, jadi estimasinya masih lebih murah, tapi ini butuh kajian yang lebih lanjut ya Bu, gitu. Sehingga memang ketika menggunakan DES ini bisa terjamin dari segi cost dan juga segi keamanannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Elsa. Tepuk tangan untuk Ibu Elsa, rekan-rekan.